ibadah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Adapun sesudah mengucapkan hamdalah, salat dan salam, kata-kata keta'ziman wal ikraman kami yang terutama sekali kepada Dewan Juri, kemudian mengalir kepada para pendai, umumnya kepada seluruh ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Michael seorang kolumnis Amerika, beliau mencoba menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang masa. Nama-nama besar beliau susun, di antaranya ada Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satyagraha India. Rasulullah SAW menduduki peringkat pertama sebagai pemimpin tersukses sepanjang sejarah peradaban manusia. Begitu hebatnya mereka, tapi sayang kehebatan mereka dikalahkan dengan kehebatan Rasulullah. Nah, melihat betapa pentingnya meneladani sikap dan sifat Rasulullah, timbullah sebuah syarahan pidato yang telah kami rangkum dengan sebuah judul, Rasulullah teladan yang sangat baik dalam kehidupan. Ikhwanul Mukminin, Dewan Juri yang kami muliakan, Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pemimpin yang telah berhasil mengentaskan manusia dari keterhanyutan tak menentu dalam pencarian Tuhan. Beliau muncul dengan langkah-langkah pribadi yang sangat mengesankan, sehingga tak ayal segala perilakunya ditiru dan diteladani oleh para pengikutnya. Melihat kesuksesan yang telah dirintis Rasulullah, timbul pertanyaan, apa konsep dasar dan bagaimana akhlak pemimpin yang dicontohkan Rasulullah sehingga beliau mampu mengubah wajah dunia beserta peradaban manusia dari masa ke masa. Nah, para mustami'in, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita membuka kembali lembaran Al-Quran, tepatnya pada surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh karena itulah, maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan hidup. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai
Katsir dalam tafsirnya beliau menjelaskan dalam ayat tersebut terdapat 5 akhlak pemimpin yang dicontohkan Rasulullah. Pertama-tama, lintalahu, Rasulullah bersikap lemah lembut, karena dengan sikap lemah lembut dapat menarik simpati lawan, membuat segan semua kawan. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah bersikap keras, tidak pula berjiwa kotor. Yang ketiga, Rasulullah sangat mudah memaafkan orang lain, kawan ataupun lawan. Yang keempat, wasyawirhum fil amr, Rasulullah sangat senang bermusyawarah, tidak otoritas, siap dikritik ketika beliau keliru. Dan yang kelima, Rasulullah mempunyai sebuah komitmen. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah menetapkan planning dalam suatu kegiatan, lalu beliau bertawakal kepada Allah. Itulah kaum muslimin, sikap dan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah dalam menciptakan peradaban-peradaban manusia. Namun lain halnya dengan gerakan pembangunan di negeri kita. Konsepnya saja setinggi langit, daunnya menggema kemana-mana, tapi hasilnya tak tahu entah kemana. Ini disebabkan karena krisis figur. Di era reformasi ini bukan figur-figur pembangunan sejati yang muncul, tapi yang banyak menyamar adalah oknum-oknum haus pangkat, jabatan dan popularitas, sehingga semua pembangunan yang didambakan malah kehancuran yang dirasakan. Sanak saudara dirindukan, untuk mewujudkan pembangunan yang didambakan, tak seorang pun yang patut kita jadikan sebagai publik figur kecuali Rasulullah. Mengapa demikian? Dikarenakan semua keunggulan terdapat dalam diri pribadi Rasulullah. Demikian pula kebesaran beliau telah dibuktikan. Beliau dalam keadaan miskin, Allah menawarkan berbagai macam kesenangan material, mulai dari harta, tahta, bahkan jabal Uhud pun siap dijadikan sebagai butiran emas. Apakah beliau terlena? Tidak, malah dengan kebesaran beliau mengatakan, Ya Rabbi, al-ardi la afrahu fi qalbi law kana wahidan min ummati finnar. Ya Tuhanku, tak satu pun yang menyenangkan hatiku kalau satu saja umatku ke dalam neraka. Masya Allah kaum muslimin, ini bukti pemimpin sejati, pemimpin yang berorientasikan rakyat. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin yang hanya mengatasnamakan rakyat, tidak berorientasikan di depan rakyat, dia menjanjikan janji-janji yang manis, dia tidak segan menjagik dan menghisap darah rakyatnya. Akibatnya Italia Romania kala dipimpin oleh Nicolas Solescu, Irak kala dipimpin oleh Reza Pahlavi, pimpinannya moga makmur, tapi rakyatnya jatuh tersungkur. Sebagai umat muslim, rasa-rasanya tidak mungkin untuk mengukur seberapa besar jasa beliau sebagai insan penuntun umat manusia. Namun yang dapat kita lakukan hanyalah menanamkan dan memantapkan kecintaan kepada beliau tanpa meragukan sedikit pun. Maka untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan, mari kita memilih pemimpin-pemimpin yang mempunyai keteladanan Rasulullah. Dengan demikian, mudah-mudahan semua akan terwujud. Hanya demikian yang dapat menjadi kesimpulannya ialah Rasulullah merupakan leadership, pemimpin yang mempunyai suri tauladan yang sangat baik dalam segala bidang. Maka jadikanlah Rasulullah sebagai contoh tauladan dalam kehidupan. Assalamualaikum